Sejumlah tokoh dari Indonesia diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus di Vatikan. Salah satu delegasi utusan pemerintah Indonesia adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Jokowi, ikut mendampingi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan. Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengutus Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan menuai sorotan. Apa yang membuat Prabowo menunjuk Jokowi sebagai utusan pemerintah? Apa pula makna di balik Presiden Prabowo mengutus Jokowi ke Vatikan? Apakah sebagai langkah diplomasi dan politik bagi Indonesia di mata internasional? Tim TV One mengabarkan. Sambil juga masih terus kita pantau bagaimana prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Santo Maggiore, Roma. Pemirsa, kita bahas terlebih dahulu dialog mengenai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah mengutus sejumlah delegasi Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Ada nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian ada Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan juga mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan yang turut hadir. Apa sebetulnya pertimbangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengutus Jokowi untuk hadir dalam pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu di studio TV One. Ini sudah hadir malam hari ini ada Prof. Hikmahanto selaku pakar hukum internasional. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Vena. Selain Prof. Hikmahanto, tentu juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Bang Dhanil Anzar selaku politikus dari Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dhanil. Waalaikumsalam Mbak Vena, Assalamualaikum Prof. Hikmahanto. Terima kasih Bang Dhanil sudah menyempatkan waktu dari Jeddah loh. Ya, sama-sama. Oke, saya izin ya Prof ya mau ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Bang Dhanil, apa sih sebetulnya pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah delegasi, terutama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman dari Paus Fransiskus di Vatikan? Ada pesan khusus nggak? Ya, pertama seperti yang pernah saya sampaikan ya, pada momentum jelang pelantikan Presiden Prabowo, kemudian saya waktu itu menggunakan istilah presidensial club sebagai bentuk ingin mempersatukan presiden-presiden mantan presiden yang ada pada saat ini. Nah, salah satu bentuknya sebenarnya adalah Presiden Prabowo ingin tentu ada beberapa tugas yang bisa diserahkan kepada mantan presiden tersebut. Nah, salah satunya adalah bentuk diplomasi, kemudian utusan khusus presiden di tingkat internasional dengan melakukan diplomasi dengan beberapa pihak di luar negeri. Nah, terkait dengan Presiden Jokowi, mantan presiden kita tersebut diutus selain pertama tentu kan ketika Pak Jokowi menjadi presiden, Sri Paus Fransiskus kan hadir di Indonesia, dan Pak Jokowi yang secara langsung juga mempersiapkan kehadiran beliau, kemudian penyambutan terhadap beliau dan sebagainya. Jadi ada komunikasi yang sangat baik antara Indonesia yang waktu itu direpresentasikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 pada saat itu, sehingga Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan sebagai bentuk penghormatan kepada Paus Fransiskus, juga bentuk penghormatan ke Vatikan karena yang diutus adalah mantan presiden yang secara khusus kemarin banyak berkomunikasi dengan Paus.
Kemudian yang kedua juga kan ini adalah bentuk simbolisasi simpati, empati, kedukaan kita sebagai umat beragama dan sebagai manusia, yang apalagi kan kita sebagai negara Islam terbesar di dunia, namun kemudian memberikan sikap yang terbuka. Kemudian yang hadir ke sana adalah mantan presiden yang beragama Islam, itu jadi simbol yang sangat kuat bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan persahabatan kita dan hubungan baik kita dengan Vatikan. Sisanya Mas Thomas, Wakil Menteri Keuangan, kemudian Pak Jonan, kan tiganya adalah tokoh-tokoh Katolik di Indonesia. Namun yang menonjol tentu adalah Pak Jokowi sebagai salah satu simbolisasi keindonesiaan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, tapi apakah ada pertimbangan lain kenapa yang ditunjuk untuk menjadi utusan khusus ini bukan wakil presiden begitu? Apalagi kalau kita lihat Pak Jokowi kan ini sudah tidak menjabat, Bang Daniel. Tadi saya sebutkan, Mbak Vena, praktek seperti ini adalah wajar di banyak negara. Misalnya Amerika, mereka mengirim itu seringkali mantan-mantan presidennya sebagai bentuk penghormatan kepada negara-negara yang dituju. Nah, ini yang dikirim adalah mantan presiden yang punya hubungan baik dengan Paus Fransiskus, dan ini adalah bentuk penghormatan yang tinggi terhadap Paus Fransiskus dan terhadap umat Katolik dunia dan khususnya terhadap Vatikan. Jadi ini secara simbolik pesannya sangat kuat di dunia internasional, karena yang hadir langsung pada pemakaman itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang punya hubungan baik dengan Paus Fransiskus. Oke, Prof. Hikmanto, lumrah gak sih seperti ini terjadi begitu kalau kita tarik apa yang dikatakan oleh Bang Daniel, ini biasa saja terjadi, menunjuk utusan khusus, apalagi Pak Jokowi ini juga hadir sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia, membawa pesan-pesan tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel, seperti apa? Pertama yang perlu kita pahami adalah ini merupakan prerogatif dari Bapak Presiden. Ya. Kalau beliau tidak bisa hadir langsung, ini tentu prerogatif dari Bapak Presiden siapa yang beliau akan tunjuk. Pertama itu. Yang kedua, kalau ditanya apakah ini sesuatu yang lumrah, sebenarnya tidak ada aturan yang melarang. Artinya bisa-bisa saja bahwa mantan presiden menjadi utusan dari presiden. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa begitu? Begini. Kalau di luar negeri, ini kan bukan dalam konteks kedinasan ya. Ini dalam rangka ada orang yang sangat terhormat yang meninggal. Vatikan City boleh dianggap sebagai city itu sebenarnya. Tetapi Sri Paus itu merupakan pemimpin dari gereja. Jadi selevel kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya. Karena dalam sejarahnya dulu itu gereja sangat kuat di Eropa, sehingga dia menjadi tanda kutip subjek hukum internasional. Nah, dalam konteks seperti itu, maka dalam memberikan penghormatan terhadap pemimpin yang sudah mangkat, presiden dari Indonesia ketika tidak bisa hadir atau presiden dari manapun, dia akan mengutus mereka yang punya kedudukan juga sebagai presiden. Karena di luar negeri mereka itu tetap dipanggil sebagai presiden, walaupun mereka sudah tidak lagi menjabat. Ya, sama kalau misalnya dekan, saya pernah menjadi dekan di Fakultas Hukum UI, sampai hari ini saya dipanggil dean gitu ya, atau misalnya sebagai rektor gitu. Karena sebutan-sebutan itu nggak kemudian akan hilang gitu. Ya. Termasuk juga misalnya duta besar, walaupun dia sudah tidak lagi menjabat, dipanggil ambassador. Nah, dalam konteks seperti itu, mungkin Bapak Presiden menginginkan agar karena beliau tidak bisa hadir, maka dihadiri oleh utusan beliau yang mempunyai tingkatan ya, yang levelnya tidak sekedar wakil presiden atau misalnya menteri, walaupun di dalam rombongan itu ada menteri, wakil menteri, dan kemudian juga Pak Jonan sebagai mantan menteri, sehingga apa?
ini dianggap sebagai suatu penghormatan. Oke. Penghormatan dari tuan rumah, ya, bahwa yang dihadirkan itu adalah selevel presiden meskipun beliau sudah tidak lagi menjabat. Sekali lagi, ini kan bukan dalam konteks kedinasan, ya. Kita bicara dalam konteks ada isu-isu bilateral atau isu-isu tertentu begitu. Bukan, tetapi ini menghadiri pemakaman. Biasanya menghadiri pemakaman, menghadiri pelantikan dari seorang presiden begitu. Itu bisa saja seorang kepala pemerintahan, kepala negara akan mengirim orang yang dianggap setingkat dan tidak kemudian kurang dihargai oleh tuan rumah, ya, karena kita ingin, karena posisi Pak Jokowi pernah menjadi presiden, itu beliau akan didudukkan di depan begitu. Kalau kita dengarkan dalam pemakaman ini, misalnya Presiden Trump akan hadir atau sudah hadir, dan kemudian ada tadi kita lihat Macron yang juga hadir begitu, ya. Jadi dalam konteks Bapak Presiden tidak bisa, tentu harus orang yang mungkin beliau inginkan adalah orang yang selain punya keterikatan sama Sri Paus karena beliau pernah datang ke Indonesia, Bapak Presiden Jokowi waktu itu yang menerima, dan yang kedua adalah Pak Presiden Jokowi mungkin di antara kepala negara, kepala pemerintahan mereka sudah terbiasa, sudah akrab, ya. Meskipun mereka juga saya yakin sudah tahu bahwa Pak Jokowi sudah lagi tidak menjabat sebagai presiden. Jadi alasannya adalah seperti itu. Oke, jadi dalam etika diplomatik internasional sah-sah saja begitu? Betul. Oke. Sah-sah saja, sekali lagi kalau misalnya ini berkaitan dengan pemakaman, pelantikan presiden dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan dinas. Kalau misalnya berkaitan dengan dinas, isu-isu tertentu, tentu Bapak Presiden kalau misalnya tidak bisa hadir harus diwakili oleh wakil presiden ataupun para menteri beliau. Oke, mungkin nanti ya usai jeda Prof. Hikmahanto bisa merespon, karena kalau kita melihat baru kali ini terjadi begitu di Indonesia, ya. Mungkin bisa dikoreksi nih pernyataan saya, baru kali ini terjadi di Indonesia ketika pemerintah aktif ini bertugas, tapi kepala negara sebelumnya juga ikut andil begitu sebagai utusan yang diutus oleh pemerintah aktif. Dijawab nanti usai jeda. Baik. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.